Ya, pertama saya punya anak di sini kuliah di UI. Untuk teknik di SKM. Januari 2019 saya serah terima unit saya yang lantai 11. Sebelumnya waktu bulan November saya juga serah terima saya di lantai 5. Dan alhamdulillah saya senang ya dan hasilnya rapi. Saya mulai lihat dari lorong-lorongnya aja juga senang aja gitu, maksudnya rapi, jadi mungkin sifatnya bagus. Alasan saya memilih investasi Ember karena lokasinya itu dekat sama UI, terus yang kedua dekat sama tol, fasilitasnya juga udah lengkap ya Mbak ya, udah ada ATM, udah ada laundry, minimarket, terus lingkungannya juga nyaman gitu. Assalamualaikum, saya Intan Nur Aini. Saya mau menceritakan bagaimana waktu itu saya bisa masuk ke universitas favorit saya, yaitu Universitas Indonesia. Dan waktu itu saya bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan, yaitu IPK di atas 3. Padahal waktu itu syutingnya lagi banyak-banyaknya dan lagi sibuk-sibuknya. Ikutin sharing saya di Zoom Gathering bersama Diamondland dan dapatkan kiat supaya bisa kuliah dan lulus dari UI dengan nilai yang memuaskan dengan pakar bimbel UI. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan berbagai hadiah menarik. Sampai jumpa! Tes laut. Lihat lagi.
Halo, Assalamualaikum. Saya Intan Nuraini. Saya mau menceritakan bagaimana waktu itu saya bisa masuk ke universitas favorit saya, yaitu Universitas Indonesia. Dan waktu itu saya bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan, yaitu IPK di atas 3. Padahal waktu itu syutingnya lagi banyak-banyaknya dan lagi sibuk-sibuknya. Ikutin sharing saya di Zoom Gathering bersama Diamond Land dan dapatkan kiat supaya bisa kuliah dan lulus dari UI dengan nilai yang memuaskan dengan pakar bimbel UI. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan berbagai hadiah menarik. Sampai jumpa! Yang pertama, saya punya anak di sini kuliah di UI untuk teknik dan di SKM. Januari 2019 saya serah terima ibu saya yang dapat S11. Sebelumnya waktu bulan November saya lulus di API. Dan alhamdulillah saya senang ya dan hasilnya rapi. Saya mulai lihat dari lorong-lorongnya aja udah senang aja gitu, maksudnya rapi, jadi intensitasnya bagus. Alasan saya memilih investasi model karena lokasinya itu dekat sama UI, terus yang kedua dekat sama fasilitasnya juga udah lengkap ya Mbak ya, udah ada ATM, udah ada laundry, minimarket, terus lingkungannya juga nyaman gitu. Halo, cek. Halo, tes. Halo. Halo. Ya. Dengan Mbak Tri, Mbak Tris. Ya, kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran banget. Kedengeran banget ya. Ya, ini Iya. nanti sebentar lagi ya Intan ya. Saya baru Terus putus loh suaranya tadi barusan. Iya. Halo. Gojeknya enggak? Halo ya. Halo Mbak Tris. Ya. Mbak Tris lah. Ya. Halo. Ya, ini dengan Intan ya Mbak. Salam kenal. Ya, salam sebelumnya. Terima kasih ya. Internet saya bagus ya Mbak? Iya, bagus jelas sekarang. Iya, jelas banget. Oke, sip. Beneran ya. Terima kasih. Iya. capek gitu. Terus yang kedua yang di ini nih abis
Jelaskan tentang di apartemen, surrounding 80%, Halo, waktu Assalamualaikum. terjual, Saya Intanur 50% Aini. berserah Saya terima, mau introduce, promo. menceritakan bagaimana waktu itu Soalnya saya sampai bisa ditanyain kan masuk belum ke ada di apartemen universitas ya. favorit saya, Cuma yaitu kalau ada nih gue Universitas pasti pengen Indonesia. banget. Dan waktu itu Aku saya bisa nempel UI lulus dengan banget. nilai Nah yang kalau cukup untuk yang di Zoom memuaskan, ini yaitu IPK di promonya atas apa? 3. Padahal waktu itu Kok ada di syutingnya lagi banyak-banyaknya dan lagi sibuk-sibuknya. Ikutin sharing saya di Zoom Gathering bersama Diamond Land dan dapatkan kiat supaya bisa kuliah dan lulus dari UI dengan nilai yang memuaskan dengan pakar bimbel UI. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan berbagai hadiah menarik. Sampai jumpa. Oh, mulai. Speakernya bisa nggak sih keluar dari Halo Mbak Trisula. Tanya Mas Tom. Tanya Mas Tom. Itu nggak bisa. Ini sini nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join Zoom Gathering sore ini. Walaupun udah sore dan masih panas banget, kita tetap harus semangat pagi seperti kita waktu baru bangun pagi dan siap-siap beraktivitas. Saya Trisula Harian Sumita, sore ini akan memandu acara hingga selesai. Pada Zoom Gathering sore ini kita akan bertema
kiat sukses masuk dan lulus UI. Biasanya kan masuk UI aja, tapi ternyata nggak lulus. Nah, ini nih kiat-kiatnya harus masuk UI dan lulus UI itu gimana caranya. Bersama saya sudah ada Bapak Adi Wibowo dan Bapak Freddy sebagai GM Sales Dev Apartemen. Ada Bapak Jeffrey Yamin sebagai Direktur Sales Marketing Diamond Land Development. Juga ada Bapak Pranoto, alumni UI dan juga pemilik Bimbel Matrix Education. Dan yang cantik dari tadi ada foto, ada gambarnya, videonya, Mbak Intan Nuraini yang selalu cantik, alumni UI dan juga artis. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Salam. Aku langsung aja nih, langsung ke Mbak Intan nih. Mbak Intan kan Iya, artis oke, Mbak. banget nih. Kemudian lulus UI nilainya bagus banget. Padahal lagi syuting-syutingnya itu lagi kuliah juga. Biasanya tuh nggak gampang orang bisa kayak gitu. Kayak saya tuh juga agak susah tuh. Kalau sambil kuliah, sambil kerja yang heboh banget gitu. Ceritain dong pengalamannya Mbak Intan. Betul banget. Jadi memang waktu itu aku bukan salah satu ya, aku tuh setelah lulus SMA itu diharuskan masuk ke UI sama mamaku dengan Wow. ancaman karena mama tidak ada biaya ya kalau untuk masuk ke swasta. Karena waktu itu sekolah swasta tuh mahal kan, universitas swasta. Jadi kamu harus masuk UI atau nggak kuliah. Ayo. Wah, Dapat serem ultimatum banget. kayak gitu, serem dong ya kan? Iya. Aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya aku ya berusaha belajar semaksimal mungkin. Waktu itu juga masih syuting juga. Aku belajar mungkin. Aku waktu itu bikin banyak plan. Jadi aku juga selain mau mendaftar ke S1-nya dengan SPMB, waktu itu namanya SPMB ya. Oh, SPMB. Aku masuk gitu. Nah, waktu itu sedihnya tuh D3-nya duluan yang keluar ininya ya, result-nya waktu itu. Dan aku waktu itu nggak keterima. Itu benar-benar aduh gimana nih, padahal istilahnya D3 itu yang masuk dibandingkan dengan peminat S1 otomatis kan pasti jauh lebih banyak gitu kan yang masuk ke S1. Iya, Aku benar. aku udah nggak mungkin masuk. Ternyata setelahnya ada pengumuman kelulusan Malah masuk S1-nya ya. siapa yang bisa masuk ke UI, dan itu aku alhamdulillah bisa masuk S1-nya. Wow, keren Nah, di banget. situ juga tidak berhenti sampai situ, Mbak. Waktu aku udah kuliah di UI, aku tuh lagi sibuk-sibuknya syuting hampir tiap hari, syuting iklan, syuting sinetron, dan Kejar tayang nih. kejar tayang. Dan parahnya lagi, rumahku tuh nggak deket sama UI. Waktu itu aku nggak mungkin bisa, pokoknya aku tetap di rumah gitu ya. Aku nggak pakai option kos atau segala macam karena aku memang harus tinggal di rumah waktu itu sama mama gitu kan. Tapi rumahnya itu jauh dari UI. Akibatnya Syutingnya juga jauh lagi. syutingnya jauh. Akibatnya kadang-kadang tuh aku syuting bisa sampai pagi gitu ya Mbak ya, sampai jam 3, jam 4 pagi. Besoknya harus langsung kuliah, itu kadang-kadang aku sampai nggak mandi loh Mbak. Kayaknya mungkin banyak orang yang punya pengalaman sama tuh. Jadi itu parah banget. Iya, jadi sampai nggak mandi. Dan terus juga kalau syuting itu kan aku nggak bisa belajar ya, di lokasi syuting kan susah untuk belajar gitu. Makanya alangkah aku sempat mikir, coba kalau aku waktu itu bisa ada tempat tinggal yang lebih dekat sama kampus, itu pasti waktu aku belajar bisa lebih banyak. Dan meskipun sekarang lulus dengan nilai yang bagus gitu ya, tapi pasti bisa lebih bagus lagi gitu loh. Bener-bener. Soalnya udah sibuk banget, mana jauh dari rumah, tempat syutingnya juga jauh gitu ya. Bener, tempat syuting juga jauh. Pokoknya alangkah enaknya gitu kalau waktu itu ada tempat yang dekat dari kampus. Jadi mau pulang jam berapapun, aku bisa pulang dulu dan mandi dulu gitu loh. Iya bener. Perjuangan banget ya Mbak Intan, seru banget dengerinnya. Sampai nggak pakai mandi segala. Gitu. Untung nggak kebauan ya. Pengalaman ada tuh ya kayak begitu tuh mungkin ya. Oke,
Makasih Mbak Intan sharingnya. Sekarang aku mau ke Pak Pranoto nih. Pak Pranoto udah ada juga bersama kita. Beliau juga alumni UI, kebetulan FIB juga sama kayak Mbak Intan nih. Waduh, Oh iya, angkatan sama berapa juga Mas ya. Pranoto? Angkatan nih kayaknya. Saya 2006. Oh, beda-beda dikit ya. Ya, beda Iya. tipis ya. Terus Oke. tanya langsung deh ke Pak Pranoto. Kan Bapak pemilik Matrix Angkatan Education 2006 Pak Pranotonya. Iya. Sekarang tanya mengenai Matrix Education nih, kan Matrix sudah banyak meluluskan, membuat orang bisa masuk UI dan bisa lulus dari UI itu untuk belajar di Matrix. Nah, Matrix Education sendiri apa ya Pak? Oh iya, oke. Makasih Bu Tris. Jadi Ya, terima kasih. pertama itu mungkin saya mulai dari apa itu Matrix dan apa programnya gitu ya. Iya. Jadi Matrix itu merupakan lembaga bimbingan dan konsultasi belajar nih yang menyediakan layanan one-on-one personal tutoring. Jadi untuk berbagai tingkatan mata pelajaran dan kurikulum baik itu nasional maupun internasional. Oh. Nah, untuk programnya yang persiapan masuk PTN itu ada 2 pilihan. Jadi privat ke rumah dan program Supercamp. Program Supercamp sendiri terdiri dari digital camp, saat ini sudah berjalan, dan Supercamp offline nih yang diadakan di Dev Apartment, seperti itu. Oh, iya, benar-benar. Jadi, terus kan udah masuk UI, pasti tugas-tugasnya banyak. Ada trik-trik nggak dari Bapak untuk supaya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, terus bisa lulus dengan nilai bagus tuh kayak Intan tadi? Ya kalau mengenai ini ya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi kalau Matrix sendiri juga ada beberapa kita siswa dari UI juga mahasiswa tapi masih ada personal tutoringnya juga, itu tutoring juga gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kalau dari Matrix itu memiliki 5 tips lulus tepat waktu ya. Jadi pertama itu jadikan kuliah itu sebagai prioritas, itu penting sekali nih yang pertama itu. Oke, kuliah Kemudian prioritas. yang kedua pahami dan ikuti panduan akademik sesuai prodi, karena dari masing-masing prodi tentunya ada panduan akademiknya. Dari situ buat target yang harus dicapai dari semester ke semesternya ya, sampai dengan target harus berapa semester nih selesainya, berapa tahun seperti itu. Nah, manfaatkan konsultasi dari pembimbing akademik. Jadi kita mesti rajin keep in touch sama pembimbing akademik kita ya, Pak ya? Oh iya tentu. Jadi dari pembimbing akademik itu biasanya akan melihat ini histori kita, pencapaian di semester kemarin itu gimana, kemudian akan memberikan rekomendasi tuh dari IPK, IP dan SKS yang sudah diambil nanti untuk rekomendasi nih mata kuliah apa saja yang akan bisa diambil di semester berikutnya, seperti itu. Dan yang kelima itu disiplin ya. Disiplin ya merupakan jembatan ya, kalau menurut saya itu merupakan jembatan antara target dan pencapaian. Jadi seperti itu. Kita jadi harus setting target juga ya. Jadi disiplin untuk pencapaiannya gitu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan Pak Pranoto. Di sini juga ada 2 orang yang alumni UI juga, dan juga yang masih mahasiswa UI yang kebetulan dibantu oleh Matrix Education, jadi ikut program camp. Tapi kita mau nanya dulu kepada alumni UI, Mas Dea Ar-Rahman. Mas Dea itu lulusan MIPA UI yang saat ini sudah baru 2 tahun ya lulusnya, kerja di perusahaan asing. Mungkin udah join ya. Halo Mas Dea. Halo. Gimana? Oh Mas Dea, ya gimana caranya Mas Dea masuk UI? Aku caranya agak unik sih. Kalau aku dulu ikutnya lewat talent scouting. Oh, talent scouting itu apaan ya? Jadi kalau talent scouting sebenarnya ada berbagai macam, tapi kalau di yang aku ikutin itu talent scoutingnya buat yang peraih medali Olimpiade Sains Nasional. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut OSN, itu kompetisi sains nasional yang diadain sama Kemendikbud, terus kita dapat medali di sana, UI akan ngundang kita langsung, dan itu nggak lewat tes, jadi langsung keterima. Gitu. Enak banget. Jadi tandanya Bapak Ibu tuh mesti anaknya ikutin Olimpiade dulu kali ya, jadi dari masih kelas 10 Olimpiade supaya mungkin bisa juara, jadi bisa masuk UI langsung tanpa tes. Ya, Intan kan dulu ikutan tes ya. Pak Pranoto
Jangan-jangan Iya, aku aja scouting masih juga ikutan kayaknya nih. tes. Iya. Kalau saya SBMPTN waktu itu ya. Oh iya, undangan ya. Oke nih, sekarang saya tanya ke Pak Pranoto lagi tuh, tadi belum Ya. nanya tuh. Jadi masuk UI itu jalurnya apa-apa aja? Mas Dia, makasih ya. Oh iya, oke. Jadi kalau untuk jalur penerimaan D3 dan S1 UI itu ada jalur prestasi akademik dan jalur ujian tulis nih. Jadi kalau untuk jalur prestasi akademik, iya, atau undangan itu ada SNMPTN, kemudian PPKB, sama talent scouting. Tadi sama ya, kalau talent scouting itu masuknya ke situ. Ada Jalur 3 prestasi jadinya ya, jalur yang tanpa tes ya? Iya, jalur undangan ya kalau Undangan ya. seperti itu, ya. Oke, Nah, kemudian kalau untuk jalur ujian tulisnya itu ada SBMPTN, kemudian SIMAK UI Vokasi, S1 reguler, S1 paralel, dan SIMAK UI kelas internasional. Itu untuk jalur ujian tulisnya, seperti itu. banyak ya? Ya, jadi ternyata. Iya, paling jadi, enak tuh supaya biar masuknya lebih gampang tuh lewat mana jalurnya? ya, lewat mana ya? Jadi kita ini ya perlu apa ya? Perlu saya paparkan juga nih buat biasanya ke siswa itu kita penanganannya seperti apa ya? Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri agar diterima di UI gitu ya. Jadi yang pertama itu ya, ini secara holistiknya seperti ini step-stepnya. Yang pertama itu alasan yang sangat kuat nih, mengapa harus UI atau mengapa harus kedokteran UI, mengapa harus hukum UI. Itu yang pertama, memiliki alasan yang sangat kuat. Kalau disuruh orang tua gimana? Kuat dong ya, bagus. Berarti orang tua ada atensi nih untuk masa depan hatinya nih harus kemana, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu menyiapkan data analisis mandiri. Jadi biasanya kalau di kita itu sudah kita siapkan, tapi kalau dari teman-teman mau nyiapin ya biasanya ada ini nih, list jalur penerimaan UI seperti tadi yang saya sampaikan tadi, itu dibuat catatannya apa saja jalur penerimaannya, baik untuk yang prestasi akademik maupun ujian tulis. Itu awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu prodi yang diminati. Jadi lengkapi data pendaftar, ketetapan, dan daya tampungnya. Nah, barulah kemudian tentukan target prodi yang diminati, seperti itu. Itu step kedua itu. Nah, baru kita ke step ketiga nih, maksimalkan peluang. Maksudnya seperti apa maksimalkan peluang itu? Jadi jalur yang sudah kita buat tadi, listnya sudah kita buat tadi, itu ikuti semua jalur penerimaan, baik itu ujian tulis maupun ujian yang jalur prestasi akademik tadi. Maksimalkan pilihan prodi yang tersedia, karena kan kita tahu kalau misalkan dari pilihan SBMPTN itu prodi yang memungkinkan untuk dipilih berapa, tapi kalau untuk SIMAK UI-nya ada berapa. Nah, jadi tidak hanya jalur penerimaannya saja, tapi maksimalkan juga pilihan prodi. Tentukan prodi impian, prodi yang sesuai kemampuan, dan prodi backup. Ini juga penting. Oh iya, jadi ada misalnya kita cita-citanya ini, tapi ada backupnya lagi, satunya lagi gitu ya Pak ya? Oh ya jelas, jadi ada dream-nya apa, terus kemudian yang sesuai kemampuan apa, kemudian backupnya apa. Ini kan kita melihat secara umum yang bisa diterapkan ke semua siswa. Kalau misalkan sudah dari SMA top, jadi inputnya udah top, gimana? Mungkin ke UI kayak hanya pindah aja gitu kan, ikut tes aja udah pindah, atau bahkan bisa masuk hanya melalui jalur prestasi akademik. Tapi kalau ini untuk secara umum bisa kita terapkan seperti itu. Nah, berikutnya itu ini ya, jangan lupa untuk urutkan pilihan prodi sesuai passing grade. Tentukan rentang aman tuh antar pilihan pertama dan pilihan-pilihan berikutnya. Serta kombinasikan pilihan prodi yang sudah dibuat untuk diterapkan pada beberapa ujian tulis. Nah, kalau ini kan fokusnya pada UI, sebenarnya untuk universitas lain juga, ya berarti kita tinggal menambahkan saja seperti itu. Iya. Ya. Nah, tadi dalam tahapan perencanaan ya, kemudian untuk tahapan kegiatan belajarnya seperti apa ya? Ini poin keempatnya. Ada dua dong. Belajar giat, tertarget, dan terukur. Jadi perlu membuat timeline, belajar, dan lakukan dengan disiplin tuh. Pelajari pola soal 5 tahun terakhir, tingkatkan skill mengerjakan soal, dan
ukur kemampuan kita melalui tryout yang diikuti secara rutin. Dan jangan lupa juga selain tadi yang effort yang sudah dilakukan, ya ikhtiarnya dilengkapi dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya, betul. Penting banget kekuatan doa itu juga hebat sekali, karena saya udah banyak merasakannya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu itu masukannya ya buat Bapak Ibu yang pingin banget anaknya kuliah di universitas negeri, seperti mamanya Intan tadi ya, Mbak Intan ya, itu udah mesti setting anaknya dari awal nih, dari mungkin dari kelas 10. Kayak tadi kan Mas Dea itu bisa masuk UI tanpa tes karena dengan jalur ikutan olimpiade. Jadi kan untuk olimpiade sains juga kalau cuma ikut doang, kalau nggak menang juga mungkin UI nggak undang kali ya. Jadi emang harus menang juga. Jadi kalau menang kan tandanya mesti latihan ikut olimpiade terus, itu salah satunya. Yang kedua nih, aku mau nanya nih ke Mbak Putri, beliau masih mahasiswa UI, Mbak Putri itu masih mahasiswa UI yang sudah dibantu sama Matrix Education gimana bisa masuk UI. Nah, Mbak Putri ada di sini, Mbak Putri. Halo. Iya, Ibu. Halo. Hai, Mbak Putri. Mbak Putri kan ikutan Matrix Education ya. Nah, tolong ceritain dong pengalamannya, terus masuk UI-nya lewat jalur apa? Oke. Jadi aku masuk ke Universitas Indonesia melalui jalur SIMAK UI S1 reguler. Wow, keren. Jadi pengalamannya dimulai pada saat aku ngikutin program Supercamp dari Matrix Education yang memang menyediakan tempat tinggalnya di Department pada saat itu. Oke, pada saat di Matrix memang pada awalnya difokuskan untuk memprioritaskan UTBK terlebih dahulu. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer, SBMPTN gitu kalau tahun lalu. Yeah. Jadi metode yang pertama dilakukan adalah pematangan teori dulu. Jadi menurut aku memang pematangan teori dari Supercamp ini sangat penting karena memang teori ya dasarnya memang harus dikuasai terlebih dahulu. Kemudian menurut aku metode pematangan teori ini mempermudah sekali untuk menyelesaikan soal UTBK maupun soal mandiri juga termasuk SIMAK UI. Kemudian setelah memang aku merasa sudah matang teorinya ataupun aku dari tutor matriksnya sendiri memantau bahwa aku sudah matang, lanjut untuk mengisi soal-soal UTBK atau mandiri. Kadang juga aku ngambil jatah libur dari belajar itu untuk belajar lagi bersama tutor untuk membahas soal SIMAK. Memang karena SIMAK ini soalnya butuh pemahaman lebih gitu, perlu dianalisis terus. Terus juga karena pada tahun 2019 kan SIMAK-nya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun 2019 ini SIMAK-nya ada tes esai. Jadi aku harus latihan terus esai. Kemudian setelah selesai dari Supercamp ini, dari kakak matriksnya sendiri nggak serta-merta melepaskan kami aja gitu. Jadi kakak matriksnya tetap memberikan buku soal-soal, kemudian terus memantau sampai kita lolos dari perguruan tinggi. Terus juga bahkan aku sendiri selama masa menunggu pengumuman ini masih nanya-nanya ke tutor matriks tentang gimana cara ngerjain soal ini dan itu. Dan singkat cerita, dengan segala usaha dan doa, akhirnya alhamdulillah keterima di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2009. Alhamdulillah, baru banget dong ya. Iya. Pengen tahu nih waktu di Dev Apartemen pengalamannya gimana? Tinggalnya di lantai berapa tuh? Aku di lantai 2. Oh, di lantai 2 ya. Nah, ceritain dong pengalamannya, pengalaman saat tinggal di Dev Apartemennya. Berapa lama jadinya? 40 hari, sebulan. Wow, sebulan lebih. Iya tuh gimana? Kesan pertamanya waktu datang ke Dev Apartemen kan bareng keluarga. Jadi emang terkesannya emang homey banget. Terutama buat aku yang dari luar daerah Jakarta gitu. Jadi harus butuh banget tempat yang nyaman untuk belajar dan alhamdulillahnya ketemu Dev Apartemen gitu. Terus fasilitas yang dimiliki oleh Dev Apartemen juga bikin hari-hari aku lebih produktif karena oleh matriksnya sendiri aku dibuat biar nggak mikirin hal lain selain belajar karena emang
kamarnya selalu dibersihin sama staff apartemennya. Kemudian juga laundry selalu ada beberapa hari sekali. Kemudian juga ada fasilitas swimming pool dan gym yang ada di lantai 2 itu, yang pada pagi hari, sore hari, bahkan pada hari libur juga kita bisa ngegunain fasilitas itu. Terus juga ada WhatsApp Cafe yang beberapa waktu sempat ngadain live music dan bisa dijadiin sarana hiburan bagi kami yang terus-terusan belajar pada saat itu. Dan juga karena jam operasinya 24 jam, makanya aku nggak takut untuk kelaparan. Ya belajar terus kadang-kadang bikin lapar ya. Iya. Yang paling penting sih sistem keamanannya, karena emang aman banget. Bahkan kalau aku keluar kamar ke area belajar, aku bahkan nggak mikirin untuk kunci pintu. Wow, sampai nggak perlu kunci pintu ya. Iya. Oke, seru banget ya. Jadi benar-benar nyaman ya tinggal di Dev Apartemen Camp ini. Makanannya udah ada di WhatsApp yang 24 jam itu ya. Terus juga ada swimming pool, ada live music ya ternyata ya. Wah, seru banget ya. Oke. Nah, untuk Dev Apartemen itu sendiri ternyata ada guest house-nya ya. Jadi ada guest house di lantai 2 dan lantai 3 tempat Mbak Putri tinggal ya. Stay yang 40 hari tadi. Nah, untuk Dev Apartemen itu developernya adalah Diamond Land Development. Di sini ada Bapak Jeffrey Yamin sebagai Direktur Sales and Marketing Diamond Land Development. Halo Pak Jeffrey. Halo, ya. Nah, Pak Jeffrey, kita mau nanya tentang Diamond Land Development sendiri. Itu apa, Pak? Oke, ya mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya. Saya ceritakan singkat ya. Oke, Diamond Land Development ini sebuah developer lokal ya. Ini murni karya anak bangsa ya, yang berdiri sejak 2004. Ya, nah jadi Diamond Land Developer ini perlu Bapak Ibu ketahui, kami bukan developer baru, ya kami sudah cukup malam melintang kurang lebih 16 tahun di dunia properti di Indonesia, ya. Awalnya dimulai dari landed, jadi kami banyak rumah, ya bikin rumah. Nah, baru kira-kira masuk di sekitar 2017, 2018 gitu ya, baru kami coba merambah masuk ke high rise. Nah, itu lahirlah Dev Apartemen. Nah, Dev Apartemen ini lahir bukan sekedar untung-untungan, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui ya. Dev ini lahir karena memang kami sudah skenariokan. Kami sudah pelajari sesuai dengan tujuannya waktu awal didirikan, yaitu memang untuk mahasiswa. Jadi waktu itu kita melihat bahwa banyak mahasiswa UI, kan itu ratusan ribu ya setiap kali tahun ajaran, itu perlu tempat yang baik, yang layak. Sementara di Depok, waktu itu beberapa mereka sewa atau kos ya, mungkin harganya 1,5 juta sampai 2 juta, tapi kamar mandinya di luar, gitu ya, tanpa kamar mandi di dalam ya, dan tanpa fasilitas. Kalau mau agak mewah sedikit, ada 2,5 sampai 3 juta, kamar mandinya udah di dalam, tapi tanpa fasilitas, gitu ya. Mau masak aja berebutan, gitu ya. Nah, nggak ada fasilitas apapun untuk para mahasiswa itu. Mau boro-boro, mau belajar bareng, gitu ya. Buat diri sendiri aja hanya di kamar kecil, gitu ya. Nah, itu yang kami perhatikan. Lalu kebetulan kami juga tahu bahwa mahasiswa ini perlu mobilitas yang tinggi karena mungkin jam kuliahnya tidak teratur seperti anak sekolah. Jam 8, jam 7, sampai jam 2, jam 3 gitu. Iya, loncat-loncat jamnya. Iya, anak kampus ini bisa loncat-loncat. Kadang dapat pagi, terus nanti kuliah lagi sore gitu. Terus ngapain gitu loh ya. Tapi kalau dengan jarak yang dekat, mereka akan bisa pulang dulu istirahat. Jadi benar-benar produktif. Nah, ini pengalaman ya Pak ya, jadinya makanya inilah kenapa kami bangun Dev Apartemen di lokasi yang persis nempel banget sama UI. Jadi jaraknya cuma 3-5 menit. Jadi Putri tadi itu sudah merasakan ya bagaimana nyamannya tinggal di Dev Apartemen yang selangkah ke UI gitu ya. Nempel banget ya, Bud. Betul, nempel banget. Bahkan saking nempelnya itu beberapa ada anekdot ya, ada guyonan dari para mahasiswa itu mereka bilangnya pokoknya Dev Apartemen itu adalah apartemennya kampus UI katanya. Ya. Apartemen anak UI ya. Saking dekatnya dan saking banyak gitu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang kepingin anaknya kuliah di UI itu udah kami provide tempat tinggal yang nyaman. Nah, kami desain Dev Apartemen ini benar-benar selayaknya untuk mahasiswa.
Ya, itu tadi yang dikatakan Putri, benar-benar kami sudah pikirkan mulai dari tempatnya, bahkan tipe studio, apartemennya pun semuanya tipe studio, tapi tidak sekedar studio. Ya, nanti tim saya Pak Freddy yang akan menjelaskan lebih detail tentang produknya. Itu kami buat high ceiling. Apa itu high ceiling? Nanti akan dijelaskan, gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi keunggulan kami yang kami sudah pikirkan. Fasilitasnya semua untuk orang-orang muda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang pingin berjiwa muda, datang main ke Dave Apartment. Ya. Anak milenial ya Pak, kayak Bapak ya. Untuk anak milenial, apalagi waktu sebelum COVID ya. Jadi itu semua mahasiswa ngumpul di sana, bisa ngobrol bareng di sana gitu. Bapak Ibu bisa melihat di sana ya. Dan itulah sebabnya kami undang ya Pak Pranoto selaku pemilik dari Matrix Education. Juga dari Matrix Education ya Pak. Sebagai partner kami, karena tempatnya nyaman, Dave Apartment kami kerjasama sebagai tempat base camp-nya untuk training gitu ya. Demikian juga kami kerjasama dengan Mbak Intan yang memang alumni UI agar bisa menceritakan. Ya. Pak, saya pengen dong Pak juga punya Dev Apartemen Pak. Boleh, nanti Mbak Intan saya waktu itu belum ada Dev Apartemen waktu saya kuliah. Baru soalnya Mbak Intan belum ada Dev Apartemen, sekarang sudah ada, Mbak Intan jadi investornya saja. Nanti ya. Nah, kepikiran mau invest nanti, tapi dapat diskon ya Pak buat saya Pak. Pasti. Jadi Bapak Ibu, apalagi Dave Apartment, jadi waktu kami mulai launching pertama, ya itu sudah banyak diminati. Nah sehingga pembangunan lancar dan sekarang sudah berdiri, sudah jadi. Jadi Dave Apartment ini benar-benar investasi yang pasti. Jadi salah satu kunci dari investasi adalah kepastian, ya. Betul. Jadi beli yang pasti-pasti saja, ya bangunannya udah jadi. Nah seperti apa sih yang pastinya? Nanti tim saya yaitu GM Sales dari Bapak Adi yang akan menyampaikan lebih detail gitu ya. Nah, saya hanya menyampaikan bahwa saya terima kasih sekali kepada Mbak Intan dan juga kepada Pak Pranoto yang selama ini menjadi partner kami yang sudah selalu memakai Dave Apartment ya untuk menjadi tempat base camp-nya, dan saya ingin juga mengatakan bahwa ketika Anda berinvestasi di properti ya, kuncinya yang utama adalah kepastian dalam berinvestasi. Nah, kami juga memberikan kepastian tersebut kepada Anda dan juga kenyamanan bagi anak-anak Bapak Ibu yang ingin kuliah di Universitas Indonesia, terutama yang anak cewek. Ya, biasanya kalau di kos-kosan nggak bisa dikontrol, ya. Tapi kalau di Dave Apartment itu semuanya terkontrol karena ada security. Bahkan kami bisa mintakan kakak kalau memang ada yang mau datang nginep atau dan sebagainya, itu nggak sembarangan. Ya, kami mintakan. Itu kami karena mendapat mandat dari para orang tua. Karena memang ini ditujukan sebagai tempat tinggal untuk para mahasiswa. Dan ini investasi yang bagus dan menarik bagi para investor karena marketnya sudah jelas, yaitu para mahasiswa. Nah, seperti apa sih, biar nggak penasaran lebih lanjut ya, seperti apa sih Dave Apartment? Yuk, saya undang. Ya, nih penasaran nih seperti apa nih. Yes, Pak Freddy sebagai GM Sales Dave Apartment. Pak Freddy, silakan. Ya, halo. Terima kasih Pak Jeffrey, Bu Tris, dan Mbak Intan ya, terus Pak Pranoto juga semua. Bapak Ibu, selamat siang. Saya Freddy, perkenalkan. Sedikit saya mau bahas mengenai Dave Apartment, tapi kayaknya udah banyak ya tadi testimoni dari Bu Putri, dari Pak Jeffrey juga udah kurang lebih udah dijelasin banget ya. Dan mungkin juga sebagian Bapak Ibu udah tahu Dave Apartment, tapi saya mau cerita sedikit mengenai Dave Apartment ini. Jadi itu ada kepanjangannya. Dave Apartment ini kepanjangan dari Diamond Amara Avenue. Diamond Amara Avenue. Iya. Jadi disingkat Dave Apartment. Nah, Diamond sendiri yang berarti sesuatu yang bernilai tinggi. Untuk Amara sendiri berarti cantik, ya kan? Avenue itu adalah jalan atau destinasi tujuan akhir ya. Jadi satu destinasi tujuan akhir yang cantik dan bernilai tinggi. Itulah Dave Apartment. Gitu. Next slide. Oke. Nah, untuk Dave Apartment sendiri ada 7 keunggulan ya. Seperti tadi sudah dijelaskan kurang lebih sedikit oleh Pak Jeffrey. Jadi lokasi strategis, high ceiling concept, unit ready, student apartment, fasilitas lengkap, aman dan nyaman, investasi menguntungkan, dan potensi harga sewa tinggi.
Nah, setelah ini saya akan bahas satu persatu, biar Iya, Bapak Ibu lebih nih. yakin lagi ya. Oke, next slide. Nah, untuk lokasi, kalau bicara investasi pasti kurang lengkap kalau kita nggak bicara lokasinya strategis ya. Jadi, yang paling menentukan dalam berinvestasi adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya. Terus, kenapa lokasi ini bagus? Seperti dibilang, lokasi kita di tengah-tengah antara UI dan tol Kukusan. Ya, 200 meter ke UI dan 200 meter ke pintu tol Kukusan. Nah, makanya dibilang nempel banget. Iya, nempel. Sama UI. Iya. Nempel tol juga ya. Benar. Jadi udah gampangnya dia ya. Makanya ini untuk anak-anak UI menjadi tempat favorit ya buat tinggal. Oke, itu dari segi lokasi. Next. Nah, high ceiling concept. High ceiling concept ini konsepnya itu floor to floor-nya 3,6 meter. Jadi floor to ceiling, ya floor to ceiling itu 3,4 meter. Kenapa ini satu keunggulan? Ya, karena ibu bapak beli studio, tapi begitu masuk nggak kayak studio, karena ceilingnya tinggi, ya. Pas masuk kelihatannya lega dan sirkulasi udaranya pun bagus, karena nggak sempit. Iya, biasanya apartemen tuh ceilingnya pendek. Iya, betul. Nah, rumah jadi tinggi ya. Karena ceilingnya tinggi, makanya kita bisa pasang konsep mezanin, ya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di gambar, di atasnya itu bisa taruh kasur, di bawahnya itu bisa taruh jadi living room atau kasih sofa bed. Jadi bisa 2 tempat tidur ataupun jadi living room. Lega, jadi masuk nggak lihat tempat tidur ya. Biasanya kan studio masuk lihat ke tempat tidur langsung. Iya, jadi belinya harga studio tapi dapatnya one bedroom. Mantep banget kan? Iya, benar. Oke, next. Nah, yang ini, yang ketiga, penting juga. Unitnya ready stock. Ya. Banyak yang menawarkan future development. Kita pasti ragu, dibangun nggak ya? Atau gambarnya bagus, begitu bangun, jadinya seperti itu apa enggak? Apa bakal terlambat banget nggak ya? Gitu kan. Kalau di sini, Bapak Ibu bisa datang, lihat gambarnya sama aslinya, jauh lebih bagus aslinya. Ya. Jadi udah siap huni ya. Iya, langsung bisa dihuni, bisa langsung disewain. Itu udah pasti satu keuntungan buat Bapak Ibu, nggak ragu lagi, ya. Jadi udah bisa lihat fisiknya bener-bener, bisa langsung disewakan, dihuni. Oke, next. Nah, fasilitas lengkap. Tadi sedikit udah dibocorin nih sama Bu Putri ya. Jadi nggak tanpa berpanjang lebar ya, kita udah memang ada fasilitas penunjangnya seperti swimming pool, gym, ya. Terus ada function room, ya, lounge, library room, ya. Terus ada meeting room. Jadi benar-benar fasilitas yang kita buat memang untuk menunjang para student, ya, untuk para mahasiswa. Ya. Terus tadi udah juga disebut ada WhatsApp cafe yang 24 jam. Benar, itu tempat buat nongkrongnya para mahasiswa. Ada live music sebelumnya, sebelum masa pandemi ya. Sabtu ya, sebelum ada COVID ya. Iya, betul. Benar. Terus ada convenience store more, itu untuk membeli berbelanja ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang mungkin Bu Putri nggak tahu. Sekarang ini udah ada tambahan janji jiwa. Iya, itu enak tuh. Iya, tempat nongkrongnya anak-anak muda sekarang kan, ngopi-ngopi kopcan katanya. Ngopi cantik ya. Jadi benar-benar semuanya itu udah kita pikirin untuk menunjang fasilitas para mahasiswa. Oke. Next. Nah, nyaman dan aman. Tadi juga udah disebutin, kita security 24 jam ya. Terus kita menggunakan akses card. Akses card ini hanya bisa digunakan untuk masuk ke lobby itu kita perlu akses card. Untuk ke lantai kita itu perlu akses card. Jadi akses card ini hanya cuma bisa ke lantai kita sendiri, ke fasilitas dan lobby. Oh, nggak iya, bisa aman ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Plus ditambah kalau tadi ada pengunjung datang, udah pasti
lobby udah ada security, mereka kan tanyakan mau ketemu dengan siapa, nanti dipanggilkan. Jadi untuk Bapak Ibu udah dipastikan yang ya namanya anaknya baru pertama kali mungkin ya jauh dari orang tua, mau mastiin aman apa enggak, dengan sistem kita ini udah pasti aman. Jadi nggak bisa langsung naik ke kamarnya ke atas ya? Betul, walaupun dia bilang udah janjian atau apa. Karena kita akan panggil si penghuninya untuk menjemput pengunjungnya sendiri. Ya, next. Nah, dari tadi semua yang saya jabarkan, lokasi, baik itu fasilitas, ya kan, high ceiling konsepnya, yang paling penting ini, kenapa investasinya menguntungkan? Karena dari harga hanya 465 jutaan, ya, nggak sampai 500 juta loh, ya, harganya benar-benar sangat kompetitif. Udah gitu bisa langsung disewain, karena tadi unitnya ready. Ya. Atau bisa tempatin langsung ya buat anak yang diterima di itu kayak Putri tadi ya. Betul, bisa dicek di sekitaran kita harga rata-rata apartemen studio itu di atas 500. Ini masih di bawah 500 dan udah jadi. Iya. Jadi udah pasti return-nya lebih cepat. Ya. Enggak pasarnya juga udah jelas. Oke. Next. Nah, potensi sewa tinggi. Kalau bicara potensi sewa, kita jelas tadi udah dibahas beberapa kali nempel sama UI. Ya, siapa yang nggak tahu UI? Semua tahu UI. Istilahnya memang Universitas Indonesia itu skala nasional ya. Universitasnya jadi, Indonesia. Nah, jadi kayak sekarang ini boleh dibilang ini masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi banyak orang berlomba-lomba untuk cari tempat tinggal ya, gitu. Pernah disurvei sekitar setahun itu, setiap tahunnya itu ada kurang lebih 14.000 mahasiswa baru ya untuk dimasuk ke UI, dan mereka rata-rata baru bisa menyediakan tempat itu kurang lebih hanya 1.000-an untuk dari UI. Jadi bisa dibayangkan antara demand dan supply-nya berbanding jauh ya. Dari situ kita pingin punya kos-kosan, bisa langsung beli aja di apartemen ya Pak ya? Betul, jadi dari situ udah jelas potensi sewa tinggi. Jadi kita nggak asal ngecap, karena pasarnya jelas, dan juga memang demand and supply-nya jauh. Ya, next. Nah, ini juga layout tipikal, lantai tipikal kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita single tower. Ya, udah pasti kalau single tower itu unitnya eksklusif. Kita nggak, ibarat Bapak Ibu beli, kita nggak akan bangun-bangun lagi, karena dia single tower. Dan satu lantai itu cuma 47 unit. 47 unit itu pun sebenarnya bukan real 47. Hanya 41 unit. Jadi ada nomor-nomor tertentu yang nggak ada ya. Kayak contoh nomor 4, 13, 14, 24, 34, dan 44 ya. Oke. Next. Nah, ini konsep kita ya, semua tipe unit kita studio. Kenapa kita bangun studio? Karena ya tadi kita menyesuaikan dengan pasarnya. Jadi benar-benar jarang banget ada apartemen yang bikin benar-benar udah tahu jati dirinya lah mau ngapain. Kadang-kadang kan banyak yang menawarkan, oh mau begini, mau begitu, kita udah jelas. Dan pasarnya juga jelas ya. Iya. Mahasiswa UI ya. Jadi makanya tadi banget ya. Betul. Jadi tadi seperti sounding Pak Jeffrey, beli yang pasti. Yang pasti-pasti aja, udah pasti konsepnya, semua pasarnya udah jelas. Udah pasti untungnya semua ya. Nah, ini yang one bed mezzanine konsep yang tadi sempat saya jelaskan di awal ya. Itu bisa ditaruh tempat tidur di atasnya, di bawahnya itu bisa jadi living room ataupun sofa bed. Oke. Nah, untuk itu sedikit penjelasan tentang produknya. Mungkin kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa di akhir sesi, kita ada sesi tanya jawab. Tapi kalau bicara produk, pasti Bapak Ibu juga pengen tahu kalau Dev ini ada promonya nggak sih, ya kan? Iya. Nah, Intan waktu kuliah belum ada Dev ya, Intan ya?
Mbak Intan ya? Belum ada, makanya ini angin segar banget buat para mahasiswa baru yang nantinya akan kuliah. Dulu mah adanya cuma kos-kosan, kos-kosannya juga ya fasilitasnya nggak memadai, belum lagi keamanannya. Aduh, aku kalau punya anak mau kuliah, aku udah nggak ragu lagi, pasti langsung ke dev apartemen aja. Kalau yang lain-lain tuh keamanannya itu kan nggak bisa se-safety itu gitu loh. Pakai harus ada kakak segala gitu ya, kalau yang mau datang segala Kalau macam. ngaku orang tuanya mau nginep bareng gitu, bener. Iya, benar banget. Itu penting banget tuh. Nah, bicara promonya apa, nanti teman saya, Pak Adi, akan langsung menjelaskan tanpa berpanjang lebar ya Pak Adi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Freddy atas waktu dan kesempatannya. Jadi memang kalau tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Jeffrey maupun Pak Freddy, bahwa investasi itu cuma satu sih kata kuncinya, adalah yang pasti. Yang pasti-pasti aja. Karena memang kalau tadi kita bicara dengan Dev, sudah pasti unitnya ada. Kenapa pasti unitnya ada? Karena sudah jadi. Jadi udah pasti unitnya ada. Di satu sisi ada lagi nih, udah pasti untung. Nah, kira-kira keuntungan apa aja sih yang kita dapatkan dengan membeli di Dev apartemen ini? Baik, mari kita lihat di slide. Bisa dibesarkan slide-nya? Oke. Nah, ini yang pertama, unit ready. Berarti investasi yang jelas adalah yang pasti unitnya sudah ada. Ya. Jadi nggak usah mikir lagi ini dibangun atau tidak, serah terimanya terlambat atau tidak, konsepnya seperti apa, itu tadi sudah dijelaskan jauh oleh Pak Freddy, bahwa unit sudah ready. Nah, keuntungan yang kedua, juga ya Pak ya? Surat-surat sudah beres semuanya. Beres semuanya Pak. Jadi clear and clean. Nah, yang nomor 2, free furnish. Jadi nggak usah repot lagi nih untuk mikirin interiornya nanti seperti apa, saya ngedesainnya seperti apa, sudah free furnish. Jadi ibaratnya tinggal bawa tas, bawa koper aja bisa ya? masuk. Bawa koper aja Bu, betul Bu. Iya, nggak repot. Ya, nah yang paling dahsyat lagi adalah yang nomor 3. Ini ada free rental guarantee selama 5 tahun. Wow. Per 2,5 juta per bulan. Bayangkan, Bapak Ibu beli barang yang sudah jadi, sudah langsung dapat fixed income selama 5 tahun. Jadi kalau pingin kosan, beli di apartemen aja udah pasti itu udah fixed income ya selama 5 tahun ya Pak ya? Betul. Yang biasa saya tahu cuma 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun Pak, rental garanti ini 5 tahun ya Pak, yang luar biasa ya. Inilah luar biasanya Dev Apartemen Pak Freddy. Iya. Selain tadi lokasinya yang bagus, kepastiannya yang jelas, baik kepastian unit maupun kepastian income. Dipikirkan juga oleh kita. Free rental garanti selama 5 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi nih, pasang iklan untuk menyewakan ataupun apa, sudah tenang-tenang aja. 5 tahun sudah dapat 2,5 juta. Kalau dihitung-hitung 150 juta tuh ya. Kurang lebih Pak Freddy. Jadi tadi kalau nggak salah Pak Freddy ada bicara harga di 495 ya Pak Freddy ya? Iya, 495 ya. Ya, kalau misalnya kita bicara free rental garanti aja kurang lebih 150 juta, ini belum free furnish yang lainnya ya. Betul. Kurang lebih apartemennya cuma 300-an loh Pak. Iya, 300-an ya. 300-an. Iya. Luar biasa. Udah langsung dipakai, langsung disewa lagi ya. Iya. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kalau tadi bilang benar, Ibu Intan bilang nggak mungkin saya ragu lagi untuk ambil. Karena memang ini sudah terjamin semuanya. Dan keuntungan yang berikutnya adalah nomor 4, masih bisa dihuni oleh pemilik. Jadi kita ada punya seperti kondo villa, tapi tidak seperti itu. Tapi kita ikutin sistemnya aja, bahwa yang punya unit ini masih bisa merasakan bahwa saya punya unit, pengen dong rasanya sesekali tidur di situ, menikmati fasilitas di situ. Nah, itu kita masih bisa dengan kita berikan 20 poin per tahun. Oh, sistemnya jadi kayak kondotel gitu ya? Ya, jadi masih bisa nih Bu. Jadi bukan berarti disewakan keluar, terus kita selama 5 tahun ini nggak bisa nempatin. Nggak, tetap bisa nempatin, tetapi memang ada sistemnya poin. 20 poin per tahun. Jadi duitnya dapat, mau nyobain unitnya juga bisa. Gitu. Dan ini semua bisa didapatkan dengan hanya membayar booking fee sebesar 10 juta saja. 10 juta. Dimulai dengan membayar 10 juta ya? Booking fee-nya ya? Booking fee. Ada lagi nggak promo yang lain, Pak? Promo masih ada lagi, Bu.
Selain tadi 4 nih, kita lagi kasih promo banyak banget nih. Iya, khusus Zoom gathering ini nih. Jadi khusus untuk 2 hari ini, hari Sabtu dan Minggu, kita akan tambahkan lagi free voucher IKEA sebesar 10 juta rupiah. Wow. Khusus konsumen yang booking di hari ini sampai besok. Hanya 2 hari. Nggak salah tuh, Pak. Biasanya voucher 1 juta doang loh. Ini 10 juta loh. 10 juta, Bu. Dan IKEA loh. Bookingnya 10 juta ya, Bu ya. Booking 10 juta, dapatnya 10 juta. Dapatnya 10 juta. Free furnish dapat lagi voucher IKEA gitu ya. Iya. Betul. Sebesar hampir dengan nilai bookingnya. Booking 10 juta, nanti dapat voucher 10 juta. Sebesar nilai bookingnya ya. Iya. Ada kabar baik nih. Dari tim saya ada yang deal Bu Rere. Atas nama Bu Rere. Selamat Bu Rere. Selamat. Bu Rere udah booking. Langsung. Bu Rere. Aduh, selamat Bu Rere. Udah booking. Iyalah. Ibu Rere udah ikutin dari awal sampai sekarang ya? Bu Rere, ada Bu Rere. Sudah. Oh, ada. Gitu. Kenapa Bu booking? Mau tahu kita? Saya itu tertarik dengan promo yang ada rental garansi selama 5 tahun. Oh, Ibu pinjam di juragan kos-kosan ya? Iya, jadi saya pikir bisa jadi passive income ya. Fixed income 5 tahun itu boleh juga. Jangka panjang ya, Bu ya? Langsung 5 tahun Iya, ya? betul. Dan fasilitasnya juga kan pasti udah lengkap ya, yang tadi saya lihat di slide itu. Oh, ya, terus keamanannya juga saya suka karena akses card-nya itu nggak bisa ke lantai-lantai lain gitu. Lantai lain. Kalau voucher IKEA-nya Ibu nggak suka ya, kasih saya aja. Itu mau saya incer malah. Nggak mungkin ya kalau ibu-ibu ya, ya Mbak ya. Terus Oke, nih ada kabar gembira juga nih buat Bu Rere nih. Tadi kan Bu Rere booking ya hari ini ya? Iya, betul Pak. Iya, tadi kan booking hari ini kan memang selain tadi 4, saya bilang dapat voucher 10 juta ya. Iya, IKEA. Tapi ini ada tambahan lagi nih, Bu. Tapi khusus untuk hari ini aja. Besok udah nggak ada lagi. Oh iya, Pak. Hari ini. Nah, Ibu boleh pilih deh, itu deh. Antara itu deh. Blender sama grill ya? Iya. Blender saya udah banyak cuma hari ini kayaknya di aja. rumah ya kan. Besok udah nggak ada Saya lagi. Jadi Blender mau pilih yang mana? Saya ambil grill aja. Wow, selamat. Keren. Ini ada masuk lagi nih, Bu. Bu Tris, ada yang masuk lagi nih. Pak Masuk Lukman. lagi. Iya. Pak Lukman. Pak Lukman. Ya, tapi ada Pak orangnya Lukman hadir? Nggak ada. Orangnya nggak ada. Oh. Ya, ini baru diumumin dari tim sales. Selamat ya, Ya. Pak Lukman. Selamat. Wah, luar biasa nih ya. Keren banget. Belum Lumayan. selesai loh. Belum selesai Udah 2 loh. unit. Ini apa-apa aja nih. Baru 40 Apalagi menit loh. ditambahin lagi nih. Baru Iya. 40 menit loh. Tambahin Udah lagi lumayan nih. lah. Ada yang booking 2 Promonya ini. apa aja kan tadi dijelasinnya juga belum kelar ya tadi Pak. Iya, Pak betul. Tadi siapa ya? Ya. Oke, Pak Adi. Jadi hadiahnya selain voucher IKEA, terus dapat rental garansi 5 tahun, ya Pak ya? Sama full furnish tadi, Bu. Full furnish ya. Free furnish, Masya sorry. Allah, Full banyak furnish. banget hadiahnya ya. Sama tadi Yang ya, paling kalau penting. untuk voucher IKEA itu sih cuma 2 hari ya. Jadi mungkin nanti Voucher IKEA cuma 2 hari. 2 hari aja. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang mengikuti Zoom ataupun Sampai sudah dapat pukul informasi 00 besok dari ya, Pak ya? sales, bisa langsung melakukan booking hari ini atau paling lambat besok untuk mendapatkan free voucher senilai 10 juta dari IKEA. Ditambah satu lagi adalah khusus yang hari ini saja dapat tambahan yang tadi seperti Ibu Rere. Wah, luar biasa. Bu Luar Rere biasa dan loh Pak ini loh. Lukman ya. Pak Lukman Jadi dapat juga ya berarti ya. Sabtu Minggu ini saja dapat voucher IKEA. Ya, betul. Dan khusus di acara Zoom gathering aja dapat hadiah tambahan tadi ya? Ya, sebenarnya sih saya perpanjang sedikit lah, Bu Tris. Nggak cara Zoom deh. Sampai hari ini jam hari ini aja. 23.59 menit. Tapi lama banget ya jam 23.59. Tapi khusus hari ini. Ini kan sekarang Untuk yang aja tadi deh. pilihan itu ya. Mau booking juga udah pada tidur semuanya teman-teman sales kalau juga kemalaman gitu. Oke, untuk yang belum dapat info kemana kita akan transfer booking fee-nya, kita ada rekening di BCA dengan nomor di 547 046 7080 atas nama
PT Diamond Citra Propertindo. Jadi saya ulang lagi, di rekening BCA 547046780 atas nama PT Diamond Citra Propertindo. Langsung transfer aja ya? Ya, langsung transfer aja. Siapa cepat, ya? pasti dapat. Iya, betul. Jadi kalau mau investasi, nggak usah mikir lagi, karena tadi semuanya sudah pasti. Nah, mungkin kalau nggak pasti, kita tawarkan yang terbaik seperti ini. Jadi, jangan ragu untuk ambil keputusan. Bisa juga langsung hubungin ini ya, tim sales-nya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa tanya langsung ke Mbak Intan Nuraini, atau tanya ke Pak Pranoto, atau tanya Pak Jeffrey, Yamin, atau Pak Freddy dan Pak Adi. Kalau mau bertanya bisa langsung di pojok kiri kanan bawah tuh ada hands up gini, bisa langsung diklik aja. Karena ini kalau saya lihat dari partisipannya, Ibu, ada beberapa konsumen yang di kita memang sudah reserve nih, cuma dia mau meyakinkan lagi apa sih, mungkin tadi Bu Rere sudah sempat datang atau apa, ngelihat, karena ada beberapa seperti Pak Iwan, ada Pak Iwan, itu sudah reserve, jadi kalau yang belum dapat info dari marketingnya, nanti bisa ke nomor yang tadi Bu Tris info, tapi kalau sudah dapat, ataupun sudah berhubungan dengan marketing kita, bisa nanti lanjut untuk lebih jauh lagi ke marketing kita masing-masing. Iya, jadi buat yang mau bertanya-tanya bisa klik reaction, bisa langsung tanya perihal gimana masuk UI atau perihal tentang dev apartemen, penasaran. Yang bertanya 5 orang pertama, 5 orang aja sih, nggak pakai 5 orang pertama, ya 5 orang aja. 5 orang pertama akan dapat voucher free kelas online TPS Mastery Live Zoom, sukses TPS, sukses masuk PTN favorit dari Matrix Education. Luar biasa. Jadi hari ini tuh banyak banget hadiahnya ya. Judulnya ini bukan ini ya, bukan jualan dev ya, tapi bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah, iya. Buat yang tanya-tanya, kalau belum ada, saya jadi nanya deh, gini, Pak, tanyanya sih ke Pak Pranoto. Pak Pranoto, gimana caranya tuh kalau pingin anak saya cita-citanya mau jadi dokter. Nah, tapi pinginnya kuliahnya di universitas negeri dan jalurnya yang reguler kali ya, yang lebih murah tuh. Settingannya gimana? Oh iya, oke. Terima kasih. Jadi kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi kalau memang kita ada orang tua yang sangat concern terhadap edukasi anak-anaknya, kita sangat senang sekali gitu ya. Kalau intinya kita pertama kali memang harus mempersiapkan dengan baik seperti tadi yang pernah saya paparkan tadi. Jadi harus membuat perencanaan dulu. Jadi tadi sudah sangat jelas bahwa menginginkan kedokteran di universitas, misalkan di UI, yang itu jalur reguler gitu ya Bu ya? Iya, yang bayar kuliahnya nggak mahal. Ya mahal juga, maksudnya nggak mahal kayak yang lain ya kan. Kalau misalnya jalur lain mungkin lebih mahal kali ya. Kalau reguler mungkin lebih murah. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kita bisa menentukan dari awal itu sudah menentukan. Jadi misalkan prodi yang diinginkan FK, apakah prioritasnya itu memang prodi tersebut atau prioritasnya universitasnya. Jadi kalau misalkan universitas berarti ya harus di UI. Kalau misalkan prioritasnya FK berarti bisa breakdown juga perencanaan FK universitas mana saja seperti itu. Nah, intinya perencanaan di awal itu yang membuat planning dari jalur penerimaan di prodi yang diinginkan. Jadi semua jalur penerimaan untuk prodi yang diinginkan dan untuk semua universitas gitu. Nah, kalau misalkan UI saja kita contohkan, kalau untuk kelas reguler itu ada pendidikan dokter ya, pendidikan dokter, terus kemudian untuk jalur penerimaannya itu berarti SNMPTN untuk S1 reguler pendidikan dokter, kemudian SBMPTN juga S1 reguler pendidikan dokter, dan SIMAK UI S1 reguler untuk prodi pendidikan dokter. Nah, bagi yang memang preferensinya reguler, ya berarti tadi mengikuti jalur-jalur penerimaan untuk yang reguler tadi. Namun apabila dari Bapak Ibu tidak ada masalah dengan misalkan, oke, di mana
saja yang penting prodi dokter dan di UI, maka masih memungkinkan untuk semisal ujian tulis yang SIMAK UI S1 kelas internasional. Termasuk mahal ya itu ya. Ya itu bisa dilihat daftar, kalau untuk biaya itu bisa kita pelajari dari ini ya, SK Rektor untuk biaya tahun tersebut, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk rencana tahapan awal. Kalau untuk tahapan berikutnya, intinya pendampingan lembaga yang berpengalaman itu akan jadi salah satu solusi terbaik gitu ya. Nah, intinya sih siapkan dengan baik, berikan dukungan untuk kesuksesan akademik sang buah hati. Nah, salah satu program G-Matrix juga yang memang kita selenggarakan eventnya di DEF untuk persiapan masuk ke kedokteran atau UI atau PTN favorit lainnya, itu programnya Supercamp offline. Jadi program bimbel karantina privat ya, one on one, diselenggarakan di DEF Apartemen tuh dengan layanan yang eksklusif, meliputi kebutuhan pribadi, makan, laundry, snack itu sudah dilayani. Oh, kayak tadi Mbak Putri bilang ya. Ya, itu Mbak Putri sudah merasakan itu, dan alhamdulillah bisa kita bisa mengantarkan Mbak Putri sampai dengan masuk UI, itu adalah salah satu kesuksesan kita di situ. Itu kebahagiaan kami dan tim itu di situ. Nah, selain itu, room juga nyaman dengan fasilitas lengkap nih dengan standar DEF Apartemen. Dan pada program pembelajarannya kita laksanakan asesmen, sesi belajar intensif one on one, kemudian pengajarnya dari alumni dan mahasiswa UI dan PTN, ada tryout-nya, kemudian progress report belajar, motivation training, konsultasi. Selain itu juga untuk pendaftaran UTBK itu kita bantu sampai dengan selesai, termasuk pendampingan selama mengikuti ujian. Nah, seperti pengalaman siswa-siswa kita itu kalau memberikan testimoni, memang dari Matrix itu sangat care karena nanti akan dipantau bahkan setelah kegiatan sampai kita itu benar-benar masuk PTN. Nah, benar-benar kita Matrix itu jika bisa mengantarkan siswa-siswinya masuk PTN favorit sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Salah satu yang menjadi pendukung kami sangat senang nih dan bersyukur dengan adanya DEF Apartemen. Dengan adanya DEF Apartemen itu memudahkan pelaksanaan event Bimbel Supercamp nih, karena lokasinya yang sangat strategis dan seperti tadi yang dibilang, nempel UI banget seperti itu. Iya, benar. Nempel UI banget. Jadinya oke, terima kasih. Jadinya kita jadi pingin banget ya tinggal di DEF Apartemen nih. Kalau untuk ibu-ibu mah nggak mungkin bisa ya. Paling anaknya. Bisa kuliah S2 lagi. Oh, iya, S2 lagi. Ya, betul. Mesti belajar gimana supaya bisa kuliah sambil kerja kayak Mbak Intan tuh. Hebat banget. Ya, yang jelas sih aku jadi kepikiran punya investasi juga deh satu kayak di DEF Apartemen. Karena memang buat artis tuh investasi penting kan, Mbak. Karena iya, kan betul. kita kan nggak setiap saat punya penghasilan dari artis kan. Nah, kayaknya ini penghasilan yang bagus banget nih dengan punya DEF Apartemen ini ya. Dan harganya itu ya ampun, itu bener tuh segitu tuh, Pak Adi. Bener, Iya, Pak. betul, Ibu. Betul Ya, harganya. 95 juta ya. Udah gitu. Langsung kasih proposal ke suami aku langsung hari ini. Udah gitu, udah bener di ACC. Udah gitu 5 tahun langsung ada income-nya ya. Income-nya. Garanti Dapat fixed income income ya. langsung. Iya tuh. Waduh, luar biasa. Jarang-jarang kan. Biasanya kita beli properti belum tentu dapat penghasilan langsung, bener nggak? Iya, mesti ngiklanin dulu, pusing nyari siapa yang mau nempatin, siapa nempatin ini udah langsung ya. Iya, Bisa bener. langsung dihubungin aja tuh nomornya, Bu. Luar biasa. Yang Freddy. Boleh. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung aja ke narasumber kita. Ada Mbak Intan, ada Pak Pranoto, ada Pak Freddy, ada Pak Adi, ada Pak Jeffrey, langsung Direktur Sales and Marketing Diamond Land. Oke, jika tidak ada, sebelumnya saya mau tanya, minta kesan dan pesannya dari Mbak Intan. Habis itu Pak Pranoto gantian. Mbak Intan dulu, gimana?
Oke, yang jelas dengan melihat tadi secara keseluruhan tentang Dev Apartemen ini, yang pasti sekarang kan aku udah jadi orang tua nih ya, jadi pasti sudut pandangnya udah agak beda. Jadi kalau aku sih yang pasti mengutamakan safety untuk anak-anak kita misalnya jauh dari orang tua, dan di Dev Apartemen ini sudah tersedia semua. Dan untuk seorang mahasiswa yang pasti itu kita dibutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan dekat dari kampus supaya kita bisa mobilitasnya cepat. Misalnya kita mau seperti yang tadi aku bilang, misalnya kita punya kegiatan di luar, aku sebelum ke kampus mau mandi dulu kayak tadi aku ya, itu deket. Dan juga misalnya di tengah-tengah misalnya kita harus belajar, itu juga mobilitasnya tuh nggak membutuhkan waktu yang lama karena memang benar-benar nempel sama universitas sendiri. Dan yang pasti sih aku tertarik banget juga, pengen invest juga di sini. Apalagi namanya udah sama ya tadi ya, Diamond Amara Avenue. Diamond itu kan berlian ya, sesuatu yang. Nah, aku Intan, berarti kayaknya bisa sama. tuh ya. Betul. Pas banget, bener banget. Diskon khusus ya, karena namanya sama loh, Diamond dan Intan. Untuk Pak Freddy tadi tuh diskon khusus tuh Pak, catatan tuh. Tutup usaha. Pastinya. Khusus untuk Mbak Intan, kalau minat langsung cari saya aja Mbak Intan. Waduh. Langsung ngomong direkturnya. Oke Pak Jeffrey, siap. Oke, terima kasih Mbak Intan kesannya, kesan dan pesannya buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk Pak Pranoto nih, ada pesan kesannya buat kita semua nih. Ya, oke. Dari pengalaman melaksanakan kegiatan superken di Dev Apartment ya, intinya kami sangat senang yang strategis dan memiliki fasilitas yang lengkap. Intinya semoga untuk ke depan itu kerjasama kita akan semakin baik dan semakin banyak siswa lagi untuk kegiatan superken. Oke, banyak ruang lagi di Dev Apartment seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pranoto, terima kasih Mbak Intan, Pak Jeffrey, Pak Adi, Pak Freddy. Kami segenap tim Diamond Land mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara Zoom Gathering hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan pada acara Zoom Gathering hari ini. Sampai jumpa untuk Zoom Gathering minggu depan. Jangan lupa di channel yang sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Halo.